materi mengenai kimia unsur, yaitu pada gas mulia. Jadi teman-teman semua tonton video dan simak sampai habis ya. Bye. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur. Kimia unsur itu apa? Kimia unsur adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kelimpahan, sifat, manfaat, dan kegunaannya. Kimia unsur ini terdiri dari dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A terdiri dari 8 golongan dan golongan B terdiri dari 8 golongan juga. Jadi kita akan berfokus pada golongan A, lebih tepatnya pada golongan 8A. Yang unsur-unsur pada golongan 8A ini termasuk gas mulia. Kenapa disebut gas mulia? Karena unsur-unsur ini susunan elektronnya sudah sangat stabil atau sangat sulit bereaksi. Jadi disebut juga dengan gas inert. Unsur-unsur pada gas mulia yaitu helium, neon, argon, proton, xenon, dan radon. Yang masing-masing ini akan dijelaskan oleh Tata. Halo, perkenalkan nama saya Navita. Jadi saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur apa saja yang ada pada gas mulia. Nah, tadi Nindi kan sudah menjelaskan bahwa gas mulia itu terdiri dari 6 unsur, yaitu ada pada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron dari ke-6 unsur ini. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua dulu mengenai konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Niels Bohr ini mengatakan bahwa konfigurasi elektron ini disusun dari kulit per kulit, yang dimana konfigurasi elektron yang disusun dari kulit per kulit ini berdasarkan berapa jumlah nomor atomnya. Kenapa berdasarkan jumlah nomor atomnya? Karena jumlah nomor atom ini menentukan berapa elektronnya nanti. Nah, di sini kan dia dari kulit per kulit. Pada kulit pertama berjumlah 2, pada kulit kedua berjumlah 8, pada kulit ketiga berjumlah 18, N32, dan O berjumlah maksimal yaitu 50. Nah, si Niels Bohr ini mengatakan bahwa konfigurasi elektron ini memiliki syarat, yaitu isi dari kulit terakhir tidak boleh lebih dari 8 elektron. Nah, kita buktikan ya apakah benar nanti itu si kimia unsur ini dia itu tidak lebih dari 8 elektron. Nah, kita pergi ke sini ya. Kita lanjut. Di sini terdapat bahwa nomor atom dari si He ini adalah 2. Helium ini memiliki nomor atom 2, maka kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit pertama adalah 2. Pas ya, di sini konfigurasi elektronnya 2 dan nomor atomnya 2. Lanjut kepada Ne atau neon dengan jumlah nomor atomnya yaitu 10. Kita tuliskan pada kulit pertama yaitu 2. Nah, di sini kan masih 2 nih, sedangkan nomor atomnya 10. Maka sisa berapa? Yaitu sisa 8. Maka kita lanjut kepada ke kulit kedua yaitu 8. Sini kan jadinya sudah pas ya, 2 tambah 8 yaitu 10 sesuai dengan berapa jumlah nomor atomnya. Lanjut kepada Ar atau argon dengan jumlah nomor atom yaitu 18. Sama seperti cara yang ini, kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8. Nah, ini masih 10 nih, sedangkan di sini nomor atomnya 18. Maka kita lanjut kepada kulit yang ketiga yaitu 18. Tuliskan di sini 18. Selanjutnya yaitu Kr atau kriton dengan jumlah nomor atom yaitu 36. Maka kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, masih 10 ya, 18. Masih kurang nih, belum 36. Maka karena dia ini masih kurang 8 lagi, kita tambahkan 8 elektron. Lanjut kepada unsur yang kelima yaitu Xe atau xenon dengan jumlah nomor atom yaitu 54. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 18, 18, dan 8. Kalau teman-teman hitung di sini jumlahnya pas ya, menjadi 54. Lanjut kepada unsur yang terakhir yaitu radon dengan jumlah nomor atom yaitu 86. Kita tuliskan lagi konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 18,
32, 18, dan 8. Kalau kita total pas nih di sini jumlah dari ini sama dengan berapa nomor atomnya. Maaf ya teman-teman, tadi saya ada kekeliruan bahwa pada AR ini kan jumlah nomor atomnya 18 nih. Maka di sini kita tulis konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, bukan 18 ya. Saya ralat menjadi 8. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa elektron di sini terakhirnya berjumlah 8, 8, 8, 8 dan 8. Maka kelima ini disebut sebagai oktet. Nah, ini kan 8 semua nih akhirnya, sedangkan si helium atau He ini berjumlah 2. Maka ini kita sebut sebagai duplen. Nah, si helium ini merupakan atom yang spesial. Kenapa nih spesial? Karena nomor atomnya itu paling kecil, yaitu 2. Nah, karena dia 2, maka sifatnya ini sangat stabil. Padahal kan dia nggak 8 elektron kan? Tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam si konfigurasi elektron? Jawabannya adalah karena si He ini masih dapat mengisi berapa jumlah orbitalnya secara penuh. Baiklah teman-teman, begitulah mengenai materi dari konfigurasi elektron ini. Mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Sabrina. Kepada Nadia, kita persilakan. Saya Nadia, saya akan menjelaskan sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia ada 6. Yang pertama, energi ionisasi sangat tinggi. Karena sangat tinggi inilah maka gas mulia akan sukar melepas elektron. Kedua, keelektronegatifan adalah 0. Ia tidak mempunyai kecenderungan untuk melepas elektron atau menangkap elektron. Padahal suatu ikatan ada yang menangkap dan ada juga melepas. Gas mulia tidak mudah karena sudah stabil. Yang ketiga, kereaktifan gas mulia sangat rendah. Makin besar jari-jari, maka energi ionisasi makin kecil, semakin reaktif. Akibat makin kecil, maka semakin mudah lepas elektron itu, maka semakin mudah membentuk senyawa. Karena semakin ke bawah maka semakin reaktif. Contohnya ada Xe, Pt, dan F6. Yang keempat, semakin ke bawah kerapatan dan titik ini semakin tinggi. Yang kelima, semua gas mulia terdapat di udara kecuali yaitu radon yang dilambangkan Rr, jadi terdapat sebagai isotop radioaktif. Nomor 6, gas mulia yang banyak di jagat raya atau di alam adalah helium atau disebut He. Sedangkan yang banyak di atmosfer atau di udara adalah argon atau Ar. Nah, the queen kita yaitu Nika, Oke, Arek, Jos. Nah, N-nya ini N2 atau nitrogen, O ini O2 atau oksigen, Ar adalah atau argon, dan CO atau CO2 yaitu karbon dioksida. Terima kasih. Saya Naswa akan menjelaskan kegunaan unsur-unsur gas mulia. Yang pertama ada He atau helium. Biasanya He ini digunakan sebagai gas pengisi balon udara. Namun biasanya balon udara ini diisi dengan gas hidrogen. Tetapi gas hidrogen ini mudah terbakar dan masanya juga berat dibandingkan helium. Helium ini selain dia lebih ringan, dia juga tidak mudah terbakar. Yang kedua ada neon atau Ne. Nah, Ne ini sebagai gas pengisi bola lampu listrik. Neon memiliki banyak keunggulan, di antaranya cahaya lampu yang dikeluarkan lebih terang daripada bola lampu biasa. Yang kedua, paparan panas dari cahaya lampu tidaklah terlalu panas. Yang ketiga, dia sangatlah hemat penggunaan listrik. Yang ketiga ada argon. Argon ini kegunaannya sama dengan neon sebagai gas pengisi bola lampu listrik. Namun argon ini lebih unggul dibandingkan neon. Dikarenakan argon ini merupakan gas inert, berarti dia tidak mudah bereaksi dengan reaksi-reaksi lain. Jadi dia tidak mudah terbakar. Terus paparan
menyebabkan cahaya lampunya tidak terlalu panas dan dia lebih hemat penggunaannya dibandingkan neon. Dan yang terakhir, argon ini lebih tahan lama masa penggunaannya. Dan yang keempat ada krypton atau KR. Biasanya krypton ini digunakan sebagai lampu kilat pada beberapa fotografi. Dan yang kelima ada Xe atau xenon. Nah, xenon ini sebagai anestesi atau bius dalam bedah dalam dunia medis. Dan yang terakhir ada radon atau Rn. Dia bisa sebagai terapi radiasi kanker dan juga bisa sebagai sinar X. Jadi kita bisa melihat struktur gigi dan tulang kita yang patah menggunakan sinar X tersebut. Sekian materi kegunaan unsur-unsur pada gas mulia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Khairani. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari Najwa Andira. Jadi saya ke bagian materi yaitu tentang kelimpahan unsur gas mulia di alam. Nah, kita ketahui nih gas mulia merupakan unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Nah, unsur-unsurnya ada apa aja sih, Nek? Saya ulangi kembali. Ada helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, krypton atau Kr, xenon atau Xe, radon atau Rn. Nah, unsur gas mulia ini merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali radon atau Rn yang paling banyak itu argonnya nih teman-teman, atau Ar. Nah, langsung ke datanya saja. Kelimpahan unsur-unsur gas mulia di alam itu ini adalah tabelnya. Yang pertama itu ada helium atau He. Kelimpahan di alamnya ada 5,2 kali 10 pangkat min 4% di alam nih teman-teman. Kemudian ada neon atau Ne. Kelimpahan di alamnya ada 1,8 kali 10 pangkat min 3%. Kemudian ada argon atau Ar dengan 0,93%. Ada krypton atau Kr dengan 1,1 kali 10 min 4%. Kemudian ada xenon atau Xe 8,7 kali 10 min 6%. Kemudian ada radon atau Rn. Nah, radon atau Rn ini kan tadi saya menyebutkan yang paling kemungkinannya paling kecil, paling sedikit. Merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek, di mana sehingga kelimpahan di alam sangat sedikit. Kemungkinannya itu sangat tipis, mungkin ada 0,01% di dunia. Nah, yang paling banyak itu apa, Nay? Yang paling banyak itu argon dengan persentase 0,93%. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, gas mulia adalah unsur yang stabil, yaitu unsur yang sulit atau sukar bereaksi. Tapi ternyata ada beberapa unsur yang bisa bereaksi. Gas mulia tadi ada apa saja? Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, Rn dapat bereaksi spontan dengan fluorin atau golongan halogen. Kemudian Xe perlu pemanasan atau penyaran untuk bereaksi dengan fluorin. Kr sukar bereaksi dengan fluorin kecuali diberi muatan atau lantutan listrik, baru memungkinkan reaksi dapat terjadi. Sedangkan untuk tiga unsur lainnya yaitu He, Ne, dan Ar itu sangat sukar bereaksi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum